Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sa'ali ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas barokah hidayah telah dilimpahkan kepada kita sekalian, di antaranya nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan. Dua nikmat ini kita bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Kalau kita misalkan salah satu dicabut dua nikmat ini, kita sempat tapi sakit, itu nggak bisa hadir. Sebaliknya, kita nggak sempat, artinya sehat tapi nggak sempat, sebaliknya begitu, nggak bisa hadir juga. Maka dua ini, kita sempat dan sehat, kita bisa hadir melanjutkan pelajaran kita setiap Sabtu pagi. Yang mudah-mudahan hadir kita ini mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan ilmu kita. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya sebagaimana biasa, sebelum bab ini kita urai, ada sedikit saran-saran ataupun ada sedikit nasihat-nasihat sebagai penghantar, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, kedudukanmu dengan aku sama halnya kedudukan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun. Namun Allah tidak menurunkan lagi Nabi, dan aku adalah Nabi penutup akhir zaman. Aku berpesan kepadamu, kata Rasulullah, ini juga pesan buat kita. Pesan buat kita. Apa pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan hakikatnya juga buat kita? Kata Rasulullah, ya Ali, tamana jibilu ayakuna min bani adama libsab'in ihsarin. Itu kata Rasulullah. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat Jibril menginginkan jadi manusia anak Adam dengan 7 perkara. Ini 7 perkara ini. Jadi malaikat Jibril ingin jadi manusia dengan 7 perkara. Apa di antaranya? Di antaranya adalah as-salatu khamsul ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Ini kenapa ganjarannya besar sekali, salat 5 waktu bersama imam. Bahkan kata Rasulullah, salatu jamaati afdhalu min salati bisab'ina maratan. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27. 27 itu hitungannya satu antara bumi sama langit. Itu jaraknya seperti itu salat berjamaah. Jadi kita kadang-kadang udah salat nggak tahu ilmunya sendiri. Laksana apa? Laksana rambutan hijau. Coba rambutan hijau kita ikat, kita jual. Mungkin kita jangankan dibeli, dibilang orang gila. Tapi kalau misalkan rambutan hijau, kuning, merah digabung jadi satu kejual, kita sedang berdagang sama Allah. Maka itu tadi, sholat berjamaah sama imam itu artinya punya nilai dan insya Allah diterima. Tuh malaikat Jibril iri. Kemudian yang kedua apa? Al-mujalasul ilmi, yaitu duduk dalam rangka menuntut ilmu. Seperti pagi ini kita duduk. Ini kenapa? Malaikat suka banget. Bahkan malaikat mengembangkan sayapnya di mana ada majelis ilmi. Maka musibah yang besar adalah ketinggalan dalam rangka majelis ilmi atau majelis zikir. Ini musibah yang besar. Kedua tuh. Ketiganya adalah wa iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Nih, orang sakit. Maka orang sakit itu, kata Rasulullah, sakit itu kan luar biasa, enggak enaknya, menderitanya. Tapi lebih enggak enak lagi kalau sakit enggak ada yang nengokin. Ini lebih sakit lagi. Kenapa? Allah dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya aku sakit. Nanti dari kiamat ngomong begitu Allah. Ya Rabb, apa iya engkau Tuhan semesta alam sakit? Iya, si fulan sakit.
Andainya engkau nengok, katanya, aku ada di situ. Artinya pahala yang Allah akan berikan besar sekali. Maka pantas kalau malaikat Jibril sampai ngiri. Ini yang ketiga. Wa iyadatul marid, menengok orang sakit. Kemudian yang keempat, wa tasihul janajah, menghantar jenazah. Ini menghantar jenazah pun luar biasa ganjarannya. Bahkan seseorang menyolatkan jenazah 1 qiraat, dia sampai mengisalkan ngantar ke kuburnya 2 qiraat. Sahabat bertanya, apa itu qiraat? Laksana gunung Uhud dari emas. Ini makanya luar biasa nih orang yang menghantar jenazah sampai malaikat Jibril ngiri. Yang keempat. Yang kelimanya adalah wasokyul ma'i, memberi minum kepada orang yang kehausan. Ini juga besar sekali. Iya, makanya di mana-mana sekarang kita lihat alhamdulillah masjid-masjid sudah disiapkan yang namanya air minum. Bahkan ada masjid habis sholat Jumat pada makan, ada banyak. Ini luar biasa dengan minum dan makan nih. Wasokyul ma'i, itu yang keempatnya. Yang kelimanya adalah yang keenam adalah wasahrubaini isnaini, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ini ganjarannya besar sekali. Maka bohong itu semuanya kan jelek, tapi ada bohong yang boleh. Di antaranya dalam rangka orang sedang bermusuhan, bagaimana kita bohongin agar kiranya dia jangan bermusuhan? Boleh. Mana lagi bohong yang boleh? Bohongnya seorang suami kepada istri dalam rangka masakan, bukan dalam rangka yang lainnya. Yang lainnya tetap nggak boleh. Bohongin istri nggak boleh. Itu kalau dalam rangka masakan boleh. Begitu. Apalagi dalam rangka nengok orang sakit, kalau jujur, waduh repot. Iya, jujur repot. Maka orang sakit, biar sakit apapun kita bilang ringan. Begitu kita bohongin gitu. Jangan kita jujur nengok orang sakit, waduh stres jadinya dia. Ini yang keenam. Yang ketujuhnya adalah wakrim jarahu wal yatim, yaitu menyantuni tetangga yang lemah dan anak yatim. Wahris an ala jarika, kata Rasulullah, maka bersungguh-sungguhlah engkau yang demikian itu, karena aku dapat dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 perkara ini diantaranya adalah tuh salat, dan juga yang paling awal salat, dan juga itu adalah menuntut ilmu. Ini ganjarannya sangat besar. Maka nanti yang pertama kali kita nanti dihisab di hari kiamat, amalan seorang hamba itu salat. Amalan seorang hamba adalah salat. Kemudian kalau misalkan kasus adalah kasus pembunuhan. Kalau anggota badan yang ditanya nanti itu adalah kemaluan. Tapi sholat dulu, kalau sholatnya beres, itu maka bagus yang lainnya. Kalau sholat yang wajibnya nggak beres, atau kebanyak salahnya, atau dia nggak banyak nuntut ilmu, yang lain juga ikut jelek juga. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sudah istiqomah, kita mengupas tentang ilmu fikih, kitab Safinatul Najah. Ini diam-diam kita belajar hampir belasan tahun. Saya ingat betul, sampai yang namanya banjir pada datang ngaji ini. Iya, alhamdulillah tanpa terasa udah belasan tahun belajar, dari mulai kitab Irsadul Anam, Safinatul Najah, Manhijul al Istiqomah fi dini bisalama, kitab Hidayatus Salikin Imam Ghazali. Itu kalau mau tahu udah beberapa kitab yang kita pelajari, alhamdulillah. Langsung ke pelajaran. Di sini diterangkan surutul Fatihatin asaratum. Bermula syarat Fatihah itu 10. Ternyata baca Fatihah syaratnya 10. Iya, 10 baca Fatihah. Dengan begitu kita harus hati-hati dalam bacaan Fatihah. Karena Fatihah ini adalah salah satu daripada rukun qauli. Maka apabila rukun qaulinya kita asal-asalan baca, maka enggak sah. Kalau enggak sah berarti salatnya enggak diterima. Nih, maka ada syaratnya 10 dalam pembacaan Fatihah. Apa yang pertama? Artartibun. Pertama tertib. Artinya tertib, jangan mendahulukan bacaannya. Sesuai dengan bacaan dari mulai bismillah itu ayat Fatihah. Ayat Fatihah itu ada 7. Jadi tertib. Ya, enggak ngelangkang-langkang, enggak duluin, tertib. Pokoknya bacaan Fatihahnya dari awali dengan bismillah, kemudian juga sampai Rabbil alamin, sampai terakhir wailul maghdubi alaihim waladdallin, enggak ada yang saling mendahului. Itu namanya tertib. Tertib itu yang pertama. Syarat Fatihah tertib. Kalau tertib begitu bagaimana? Harus hati-hati pembacaannya. Enggak cepat-cepat pembacaannya, biar betul-betul bagus pembacaannya.
Iya, jangan asal-asalan baca Fatihah, itu tertib. Pertama nih, rukun pertama, syarat pertama, bukan rukun. Yang kedua, wal mu'allatun. Wal mu'allatun, dan keduanya itu berturut-turut. Arti berturut-turut, kalau kita mau wakaf, kalau kita mau wasol. Ya ini, kalau kita mau wakaf bacanya, wakaf apa berhenti. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di wakaf. Kalau mau diwasol silakan. Itu biasa salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mau diwakaf silakan, berhenti. Kalau mau diwasol, ya tadi itu kayak tadi caranya. Jadi yang keduanya adalah wal mutawalatun, artinya keduanya itu berturut-turut. Artinya berturut-turut, kalau mau diwakaf, kalau mau diwasol, wakaf. Berturut-turut. Yang ketiga, wal mura'atun, dan ketiga itu memeliharakan akan hurufiyah, segala hurufnya. Hari memeliharakan segala hurufnya itu dipelihara huruf-hurufnya. Artinya huruf-hurufnya mana H besar, mana H kecil dipelihara. Iya, dipelihara. Seperti alhamdulillah itu kan hanya H kecil, nggak dibacanya nggak tebal, tipis ya. Alhamdulillah dipelihara huruf-hurufnya. Iya, huruf-hurufnya harus dipelihara, tuh syarat yang ketiga. Jangan kita nggak pelihara asal-asalan doang bacaannya, itu jangan. Karena memang sekali lagi Fatihah ini adalah yang salah satu daripada rukun qauli, harus dipelihara bacaannya. Tuh pihak segala huruf Fatihah. Dari mulai bismillah tuh. Dari mulai bismillah. Kemudian apa yang keempat? Wal mura'atun, tasdidatiha. Dan keempat itu memelihara akan sabdu Fatihah. Tuh. Di dalam Fatihah itu sabdunya ada 14 kalau kita hitung. Dari mulai Fatihah, dari mulai bismillah. Apa sih sabdu? Sabdu adalah sidah. Mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sabdu tuh. Iya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi itu sabdu. Sabdu-sabdunya harus benar-benar gitu. Jadi melihara akan sabdunya. Iya, melihara akan sabdu-sabdunya di dalam Fatihah. Sabdunya ada 14. Wajib. Iya, arti sabdunya itu harus kena. Maka apabila orang baca pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Ar-Rahmanir-Rahim, ya nggak kena sabdunya. Kalau nggak kena nggak sah. Karena ini adalah rukun qauli. Nih, melihara sabdu Fatihah, di dalam sabdu Fatihah itu sidahnya ada 14. Kalau kita hitung, coba dah iseng-iseng hitung. Ada 14 sabdu di dalam pembacaan Fatihah. Jadi syarat yang keempat ini memelihara akan sabdu Fatihah atau sidah di dalam Fatihah. Kemudian yang kelima, wa alla yaskuta sakatatan. Yang kelimanya ini bahwa jangan diam. Iya, masalah akan diamnya. Jadi apa masalah akan diamnya ini? Dia habis baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, diam. Lama diamnya batal. Enggak sah baca Fatihahnya. Diam lama diamnya. Ar-Rahmanirrahim, diam lama. Diamnya lama pokoknya. Iya, sepotong-sepotong. Ini dia sengaja diamnya. Ini dikatakan nih. Yang kelima bahwa jangan diam, ya masalah akan diamnya. Ya tadi udah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam lama diamnya. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim, diam lama. Tulis yang kelima nih. Hati-hati nih Mas. Dan masalah ini banyak juga nih. Ini yang banyak yang terjadi. Ada seorang sholat berjamaah, ini saya terangkan juga nih. Walaupun bukan kategori ini, tapi terjadi. Orang itu sholat berjamaah, imamnya lupa. Lupa apa? Lupa misalkan dia itu tahiyat, yang kebanyakan biasanya tahiyat kedua itu. Tahiyat kedua bisa lupa. Dia langsung aja berdiri.
ya langsung aja berdiri. Atau bacaan juga langsung aja. Banyak yang lupa juga tuh bacaan. Jadi bagaimana caranya nih si makmum mengingatkan imam? Pertama niat zikir, kedua niat ngingetin imam tuh. Syaratnya ada dua. Kalau syaratnya tadi itu nggak ada, cuma ngingetin imam doang dari bacaan yang salah, ini batal lagi sholatnya. Batal ini tadinya ngingetin tadi. Misalkan banyak nih orang yang keserimpet banyak, atau dia memang biar udah biasa kadang-kadang karena pikirannya lagi kurang khusyuk, bisa-bisa lupa baca sabihi juga lupa, berat untuk mengucapkannya. Ada juga yang baca, misalkan baca nih kayak Wati ini sama wal asli kan agak mirip tuh. Iya ada. Kita kalau ngurusin ini makanya tadi harus dua tuh. Pertama adalah zikir, kedua ngingetin imam. Itu begitu dia. Ingetin subhanallah, kemudian kalau tadi itu lupa, kalau tadi itu ngingetin baca Qur'annya dan juga ngingetin imam. Ngurusin ada dua tadi itu, niat baca Qur'an dan niat adalah ngingetin bacaan imam. Tuh kalau tadi kelupaan bacaan. Kalau tadi itu misalkan kelupaan tadi itu, dia rakaat yang pertama itu rakaat ya tahiyat awal, dia nggak tahiyat awal, pertama adalah ngingetin subhanallah tuh zikir, keduanya ngingetin lupa tadi itu. Dan banyak terjadi juga kalau andai dia baru mau bangun, diingatin subhanallah sama makmum, dia baru mau bangun nih di tahiyat awal, itu baru mau bangun dia langsung duduk lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah berdiri tegak dia duduk lagi, batal sholatnya. Ini banyak terjadi. Atau banyak terjadi ngingetin, sekedar ngingetin, gak ada niat zikir, dia ngingetin doang, batal lagi sholatnya. Ini hati-hati nih dalam sholat, sensitif sekali sholat ini. Tuh, sakirat ini. Jadi diam gitu. Kelimanya itu bahwa jangan diam, iya masalah akan diamnya. Jadi akan diamnya itu lama. Syarat kelima. Keenam, huruf ya wa mur'atun tasdidi. Segala huruf Fatihah, ya, tawilatun wala qasiratan, yang panjang tuh, atau diamnya panjang, diamnya panjang, itu nggak boleh diamnya panjang. Syarat yang ini syarat yang ke berapa? Kelima. Kemudian wala qasiratan yaqsidu, dan keenam itu jangan diam yang pendek, yang menyengaja ya. Biha qata'a, pada Fatihah tuh memutuskannya. Jadi diam yang pendek pun nggak boleh. Jadi artinya diam yang pendek itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya malik yaumiddin. Iya, karena diam pendek itu namanya kan. Kalau diam panjang tadi bismillahirrahmanirrahim, panjang tuh. Kalau tadi diamnya pendek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Ini diam yang pendek aja masih nggak boleh tuh dikatakan. Dan keenam itu jangan diam yang pendek, yang menyengaja dia pada Fatihah akan memutuskannya tuh. Diam diputusin apa kagak nih, apa aja terusin nih baca Fatihahnya tuh. Tadi dia ragu, diam yang pendeknya. Diam yang panjang itu tadi nggak boleh. Diam yang pendek itu dia ragu, dia putusin apa enggak akan bacaan Fatihahnya. Ini juga sama, syarat yang keenam ini nggak boleh juga, karena ini syarat. Jadi jangan lama-lama dan jangan pendek juga, jangan memutuskan tuh. Nah, qiraatin bacaannya. Kemudian yang ketujuh wa adamu dahni muhilil bi maknai, dan ketiadaan tersalah tuh yang merusakkan akan maknanya. Jadi kalau misalkan dia maknanya salah, tadi itu dengan tasdinnya nggak kebawa, maknanya udah beda lagi, itu juga sama akan maknanya. Wa antakuna halatan qiyami, dan juga yang kedelapan, dan bahwa ada dibaca pada ketika berdiri fi fardi, pada salat fardu. Jadi Fatihah ini dibaca pada ketika berdiri pada salat fardu. Wa yusmi'a, bahwa hendaknya mendengarkan nafsi akan dirinya. Jadi Fatihah itu lagi-lagi walaupun sholatnya sholat sir, mana sholat sir, johor, asar, itu wajib kedengaran akan dirinya, mendengarkan akan dirinya. Tadi bukan kasak kusuk nih, tetap kalau yang namanya rukun qauli itu yang 5 yang udah kita kupas, dari mulai takbiratul ihram wajib bersuara, jangan nggak bersuara.
wajib, seperti Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar yang kemarin udah kita kupas tuh, yang itu satu, wajib bersuara. Jangan kasak kusuk atau diam, cuma gerakan doang jangan. Karena itu rukun qauli. Apalagi Fatihah nih, wajib menggerakkan dirinya tuh. Pada ketika membaca Fatihah tuh. Tuh yang ke-9. Wajib dirinya dengarkan, wajib. Apalagi tahiyat, salawat, dan juga salam yang pertama wajib dirinya mendengarkan. Kalau wajib berarti kalau kita nggak dengarkan nggak sah. Kalau nggak sah bagaimana? Sholatnya nggak diterima. Nih yang ke-9 nih. Yang ke-10 apa? Wala yattakhalaha jikru ijnayumiu. Ke-10 bahwa jangan menyelangi akan Fatihah itu oleh zikir yang lain, menyelangi zikir yang lain. Jadi kalau kita baca Fatihah jangan diselangi dengan zikir yang lain. Ya udah kusuk Fatihah gitu aja. Ini syarat yang ke-10. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau begitu jadi dalam sholat itu harus betul-betul kusuk. Harus betul-betul kita sedang berhadapan dengan Allah. Iya, jangan sampai kita main-main di hadapan Allah. Nih, sholat tuh jangan kita dengan zikir-zikir yang lain, kita nggak baca Fatihah tuh. Makanya di dalam sholat ini kalau kita udah tahu bagaimana sih syarat baca Fatihah ada 10, itu kita hati-hati banget. Karena kalau kita nggak hati-hati asal-asalan baca Fatihah, maka otomatis sholat kita nggak diterima karena syaratnya kurang. Nih, makanya kita harus benar-benar di dalam sholat ini. Karena itu sholat nanti awal pertama yang akan ditanya oleh Allah amalan ini sholat. Sholat sangat sensitif. Ini kenapa sholat ini banyak sekali yang kadang-kadang asal-asalan dalam hal pelaksanaan sholat karena tidak tahu ilmunya, bukan karena tidak tahu dia itu bukan berarti benar-benar nggak tahu, tapi dia nggak mau belajar. Maka kita alhamdulillah pada kesempatan pagi ini selalu kita mengupas tentang bagaimana sih syarat-syaratnya di dalam hal kita melaksanakan sholat. Makanya kitabnya walaupun kitab masih ringan, tapi ternyata ini pun masih banyak orang yang belum paham. Jadi sekali lagi baca Fatihah ini kita udah tahu syaratnya ada 10. Syaratnya itu jangan sampai kurang. Harus betul-betul kita mengulang-ulang kembali. Di dalam hal kita membaca Fatihah harus hati-hati, harus tertil. Tadi itu kalau mau diwasol-wasol, kalau mau diwakop-wakop. Tapi biasanya yang diwasol itu hanya sholat tarawih. Kalau sholat fardu biasanya itu diwakop. Iya, biasanya diwakop. Nah, ini selesai cara penguraian tentang syarat kita membaca Fatihah. Jadi nanti, ini berurut nanti. Insyaallah satu yang akan datang tasdidatun Fatihatun. Bermula segala sabdu Fatihah itu arba'a asaratan. Ada 14 perkara. Benar 14 perkara. Iya, 14 perkara benar. Jadi syarat baca Fatihah itu ada 14 perkara. Tadi kan Fatihahnya itu syaratnya ada 10. Nah, bicara sabdunya wajib. Ada 14 ini. Dari 14 ini nanti itu jangan sampai ada yang kurang. Ini. Makanya alhamdulillah berurut sekali nih kitab. Makanya kalau kita sudah mempelajari kitab ini, insya Allah ibadah kita bagus. Karena kitab Safinah adalah perahu, Najah adalah penyelamat. Perahu penyelamat ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah kita berlanjut nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi duduk kita, hadir kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kakek kita senang dengan adanya hadir di sini. Bahwasanya malaikat Jibril itu, malaikat diturunkan setiap hari kata Rasul itu 5 malaikat diturunkan. Pertama di kota Mekah. Ngapain tuh malaikat? Enggak saya kupas, pokoknya di kota Mekah aja. Kedua di kota Madinah. Ketiga di Baitul Muqaddas. Keempat di kubur-kubur orang muslim nih. Ngapain nih malaikat di kubur orang muslim? Nanya. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia?
apa yang kalian senangi dan apa yang kalian sesali. Yang kami senengin katanya adalah orang-orang duduk di majelis ilmi, kemudian orang-orang membaca selawat, orang-orang yang baca Al-Quran nih, kata orangnya sudah meninggal dunia. Yang kami sesali katanya, ini dulu umur-umur kami habiskan dengan gak ada manfaatnya, bahkan banyak yang maksiat segala macam. Ini yang kami senangin karena ganjarannya sangat besar dan kami sudah tidak bisa lagi berbuat yang demikian tuh. Maka itu nanya nih. Yang kelima, malaikat diturunkan di pasar-pasar tuh. Saya nggak kupas kepanjangan. Kesimpulannya adalah malaikat yang diturunkan di kubur orang muslim nanya kayak begitu. Alhamdulillah nih, kita dikasih nikmat umur, kita gunakan hadir pada setiap Sabtu. Mudah-mudahan sekali lagi tetap kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, tetap kita menuntut ilmu, belajar ilmu hingga akhir hayat kita. Sehingga orang yang menuntut ilmu, bagaimanapun dia itu meninggalnya dipastikan insya Allah dalam keadaan dia itu jihad. Artinya jihad, syahid dia, orang yang menuntut ilmu. Walaupun bukan lagi menuntut ilmu. Pokoknya orang kalau ibadah, rajin menuntut ilmu, meninggalnya 3 aja. Pertama mau nuntut ilmu, kedua sedang nuntut ilmu, ketiga habis nuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badiya samawati wal ardi ya Jal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa biqalbin la yasa wa min nafsin la tasba wa min du'a illa yusma min sari ulai arba. Allahumma zukna mutaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa jahiran wa batilan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wal ibadah wa amalan salih wahdahu. Allahumma surna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin wa ghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa adina wa najina minaz zalimina wal kafirin. Allahumma ahyina bil hayati ulama wa mitna bil mauti suhada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum taqabbalallahu ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.